Sejahat-jahatnya orang, seburuk-buruknya manusia, jangan pernah anggap ia tidak punya harapan. Jika sejak kecil ia sudah dibekali ilmu agama oleh orang tuanya, maka ilmu itu akan selalu menjadi cahaya kecil yang tersimpan dalam hatinya. Mungkin cahaya itu lama tertutup oleh kelamnya dosa, namun tidak pernah benar-benar padam. Ketika suatu hari ia tersadar, ketika hidup menimpakan ujian besar dan peristiwa menyedihkan yang mengguncang jiwanya, maka cahaya itu akan kembali menyala, menuntunnya pulang menuju pintu taubat. Sebab manusia bukanlah makhluk yang mudah sadar hanya dengan kata-kata. Nasihat bisa terdengar ratusan kali, tapi hati yang keras tak akan berubah kecuali ketika Allah mengetuknya dengan cara yang paling dalam, melalui ujian, kehilangan, sakit, atau musibah yang membuatnya berlutut. Saat itulah ia akan mengingat apa yang pernah diajarkan orang tuanya tentang salat, tentang doa, tentang Allah yang Maha Mengampuni. Maka jangan pernah remehkan pendidikan agama sejak kecil. Meskipun anak itu kelak tersesat sejauh apapun, bekal itu akan menjadi penyelamatnya di saat terjatuh. Karena seberat apapun dosa manusia, pintu ampunan Allah selalu lebih luas. Yang penting ada jalan untuk kembali. Dan jalan itu biasanya terbuka setelah hati tersentuh oleh peristiwa yang paling dalam hidupnya. Saya ingatkan, jangan cinta dunia. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia gak ada apa-apa, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas, kata Nabi, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hadhihi dunia, itulah dunia. Hari ini orang berebut tetesan air, mengabaikan samudera yang luas. Sekarang kita di atas tanah, ingat, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jangan sampai kita menyesal masuk ke dalam kubur, ingin balik ke dunia. Tak akan mungkin, sebagaimana seorang bayi tak akan mungkin balik ke rahim ibunya. Miliaran, ratusan miliar mungkin ruh manusia yang menangis menjerit di alam kubur, dalam barzah, ingin balik ke dunia itu sempurnakan iman amal untuk bersedekah, tapi itu tak akan mungkin terlakukan. Maka mumpung sekarang hadirin sekalian masih ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah yang baik-baik, bicaralah yang baik-baik, menulislah yang baik-baik, dengarkan yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang. Hidup mengajarkan bahwa setiap perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jalan menuju kesempurnaan. Asam dan garam tak akan pernah sama, namun keduanya saling melengkapi. Asam memberi rasa segar, garam memberi rasa kuat, dan bersama mereka menciptakan harmoni yang sempurna di setiap hidangan. Begitu juga dengan manusia, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang suka tertawa, ada yang sering menangis. Namun saat mereka saling memahami, saling menghargai, dan saling melengkapi, maka kehidupan akan terasa indah, seimbang, dan penuh warna. Tak perlu iri dengan perjalanan hidup orang lain, karena setiap orang memiliki gunung dan laut masing-masing. Kadang kita harus mendaki, kadang kita harus menunggu arus pasang surut kehidupan. Tapi percayalah, semua yang berbeda akan bertemu pada waktu yang tepat, di tempat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam satu belanga. Sebuah pelajaran hidup, bahwa yang jauh bisa jadi dekat,